Mungkin beberapa teman-teman tuh yang tidak ideal itu biasanya main proyek. Jadi kayak dia punya kepentingan sendiri nih dimasukin ke kepentingan organisasi. Gitu-gitu sih. Halo semuanya, balik lagi di podcast Hima IP 2021. Spesial kolaborasi Kominfo dengan Departemen Internal Eksternal. Bersama saya Muhammad Fikri Junaidi sebagai moderator dan narasumber spesial kita yaitu Kak IQ. Dengan tema kita kali ini yaitu menggali potensi di masa pandemi ini. Kak IQ, sebelum kita mulai ke pertanyaan yang agak menantang gitu ya Kak. Oke. Kita mulai yang mudah-mudah dulu ya Kak. Akhir-akhir ini gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat mental maupun fisik. Kamu sehat? Alhamdulillah Kak. Di kondisi sekarang ini kan lagi kondisi pandemi nih ya Kak. Tuh gimana sih Kak cara mengisi kesibukan di masa pandemi ini Kak? Iya sih memang. Pandemi ini pasti banyak menyita hal kita ya, yang biasa kita bisa aktivitas di ruang publik dengan bebas, tiba-tiba harus dibatasi nih. Supaya tetap produktif, tetap sih tantangan kita, apalagi teman-teman mahasiswa yang kuliah itu tantangannya pasti nggak bisa lepas dari rebahan kan di rumah. Nggak apa-apa rebahan, tapi yang penting bisa tetap produktif. Salah satunya selain kuliah juga kalau bisa sih baca-baca buku, diskusi sama teman-teman lewat vid call dan lain-lain. Itu kayaknya bisa sih membangkitkan semangat. Diisi dengan hal-hal yang bermanfaat ya Kak? Betul. Nah Kak, kita kan masih mungkin ada yang belum tahu gitu Kak. Kak IQ ini angkatan berapa? Kalau boleh tahu, Kak IQ ini angkatan berapa Kak? Aku kayaknya udah lumayan tua dibanding kalian ya. Angkatan 2014. Wah, apa saja Kak pengalaman di saat organisasi di kuliah? Aku pertama kali ikut organisasi itu pasti Hima IP, sama kayak teman-teman sekarang. Setelah di Hima IP 2 tahun ya, aku waktu itu sekjen, kahim, setelah itu baru tahun ketiga di BEM Unsika. Wah, keren banget ya. Berarti 2 tahun itu kakak menjabat sebagai sekjen di Hima gitu. Terus lanjut lagi ke Presma di Wapres. Wapres. Wapres BEM Unsika. Wih, keren banget guys. Terus gimana sih Kak? Kan mengatur kesibukan itu tuh agak gimana gitu Kak? Cara manage waktunya gimana Kak? Cara manage waktu ya, mungkin karena aku ngerasa dunia aku di organisasi ya, jadi manage waktu tuh nggak terlalu sulit. Tapi yang penting sih gimana caranya kita bisa tahu prioritas sih. Maksudnya ketika bagaimanapun prioritas sama kita adalah kuliah dan akademik. Jadi kalaupun di Hima atau di organisasi lagi ada kegiatan, tetap yang diutamain itu adalah gimana caranya prestasi kita di akademik juga bagus. Supaya jangan sampai nih anak-anak organisasi itu dicapai cuma bisa organisasi doang tapi di akademiknya jelek. Kalau bisa dua-duanya harus bagus. Gitu. Alasan agar selalu konsisten kayak gitu gimana Kak caranya Kak? Temuin apa yang kalian senengin, yang kalian nyaman sih sebenarnya. Jujur aku bisa seneng kuliah, bisa seneng di dunia akademis tuh karena justru organisasinya. Karena kan di organisasi itu kita nggak cuma di ruangan kelas ya, tapi gimana caranya ketika kita tahu pengetahuan di kelas tuh kita implementasi di dunia luar. Nah, diimplementasinya di organisasi ini, kayak misal di Hima nih, kita paham nih kita tuh anak IP, kita harus tahu isu-isu sosial di luar, kita harus tahu isu masyarakat. Di organisasi ini nih kita implementasi misalnya lewat seminar, workshop ataupun advokasi ke lapangan langsung. Itu sih deh, kayaknya kalau kamu udah menemukan dua itu, akhirnya kuliahnya jadi seru-seru aja sih. Kalau saya dengar kan Kak IQ ini kan sekarang lagi sudah lanjut ya UGM ya. Gimana sih Kak cara mengimplementasikan skill di S2 ini Kak? Oke, kalau skill organisasi pasti yang paling nyambung itu, yang paling kerasa banget itu adalah kita lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan ataupun orang-orang baru sih dia. Ketika di organisasi kan kita pasti ketemu banyak orang, dan gak cuma mahasiswa ya, tapi bisa mungkin pihak rektorat, bahkan dari birokrasi. Dan akhirnya kerasanya pas aku ke S2 tuh jadi lebih gampang adaptasi dengan mahasiswa yang jelas dari latar belakang berbeda banget ya, dari keilmuan yang berbeda. Akhirnya kita jadi ya nyaman aja ketika diskusi, ketika berbicara jadi lebih berani. Apalagi kan ya gimana pun latar belakang mempengaruhi ya. Aku kesana pasti ketemu mahasiswa yang dari universitas besar, tapi dengan organisasi aku jadi bisa mengimbangi mereka. Jadi kalau ada pengalaman di organisasi sebelumnya bisa
diimplementasikan juga di S2 ini ya Kak. Betul, bisa banget. Terus apa sih Kak motivasi Kakak buat ngelanjutin di S2 di UGM ini? Motivasiku mungkin karena aku anaknya, teman-teman dulu pas S1 tuh pasti bilangnya Rizky itu terlalu ideal, kayaknya nggak bisa nih terjun ke politik praktis, mereka bilang gitu kan. Akhirnya jadi kayak iya deh, aku kesini-sini ngerasa kayaknya memang aku anaknya terlalu ideal, aku memilih di jalur akademisi, karena kan di akademisi itu aku bisa menyampaikan semua ide-ideku, menyampaikan semua teman-temanku yang memang itu ideal gitu sih. Jadi ya ini jalan yang aku pilih buat lanjut. Nah, kalau boleh tahu jurusan apa Kak yang diambil di UGM ini? Kebetulan masih agak nyambung sih, manajemen dan kebijakan publik, Visipol juga. Visipol juga berarti ya? Terus perbedaan apa aja Kak yang paling dirasakan gitu di S1 dengan S2 di bidang akademik Kak? Wah, kalau bidang akademik sih jauh banget sih deh. Secara kualitas, kuantitas pasti bobotnya beda banget ya antara S1 dan S2. Bahkan Kaprodiku di UGM pernah bilang ya, teman-teman S2 ini akan di-pressure, akan dididik sebagai dosen. Makanya menjadi hal yang sudah pasti banget kalau misalnya dari segi bobot akademisnya harus lebih kuat, harus lebih bagus, berpikir kritis ya, sistematis ya. Kita juga dituntut untuk nggak cuma diskusi dan nulis, tapi juga harus publikasi di jurnal yang reputasinya bagus. Itu sih yang lumayan, aku jujur aku tuh kultur shock akademik ya deh, karena ya dari latar belakang S1ku dengan S2 yang berakademis itu lumayan berat sih untuk adaptasi ke sana. Saya dengar itu kayak kan KIQ ini kan udah mendapatkan prestasi yang sangat banyak gitu ya. Nggak banyak, dikit kok. Ya lumayan lah Kak. Oke. Target apa sih Kak yang ingin dicapai? Targetku, karena sekarang udah semester 4, gimana caranya aku bisa lulus tepat waktu, itu jelas. Karena S1, S2 tuh kalau S1 kita masih aman ya, mau 7 tahun juga nggak apa-apa. Tapi kalau S2 kayak beban moral dan beban finansial tuh lumayan besar kalau S2. Target pertama aku pasti lulus yang baik lah. Terus target selanjutnya justru aku malah belum menentukan diri mau fokus di mana sih dia. Mungkin nanti setelah lulus aku akan coba-coba untuk apply di NGO atau di lembaga penelitian. Kayaknya aku akan lebih ke sana sampai akhirnya nemu passionku dan aku senangnya di mana. Gitu sih. Keren banget guys. Struggle-nya dalam menempuh pendidikan di S2 itu apa Kak ya kira-kira Kak? Struggle yang paling aku rasain ya, gap akademik sih. Gap akademik yang maksudnya mungkin karena dulu di Unsika kan dulu masih bener-bener menyesuaikan untuk negeri ya. Dulu tuh aku nggak pernah kenal yang namanya artikel jurnal. Tapi ketika di S2 tuh semua yang aku tulis harus berdasarkan paraprasa artikel jurnal. Itu yang lumayan berat sih deh. Karena kan kalau paraprasa itu kita harus ngambil satu pemahaman si penulis tapi pakai bahasa kita. Itu kan namanya paraprase. Dan itu tuh aku berarti harus banyak baca tuh 5-6 artikel jurnal untuk bikin 1 atau 2 lembar tulisan. Itu struggle-nya kerasa banget karena kita harus begadang. Dan kebanyakan kan semua bahannya bahasa Inggris kan. Yeah. Wah, itu lumayan sih. Kita mahasiswa sekarang juga sebenarnya udah pernah merasakan juga Kak. Soalnya dosen juga ada yang ngasih buat jurnal kayak gitu. Iya, aku denger juga Unsika katanya kalau mau lulus harus apply artikel jurnal ya. Wah, gila sih itu. Dulu di aku nggak ada, tapi sekarang kata anak-anak tuh jadi kalau lulus tuh udah harus apply artikel jurnal tertentu. Jadi siap-siap ya. Ya harus disiapin dari sekarang Kak. Terus kondisi organisasi gitu Kak. Kalau di masa Kakak itu kayak gimana sih Kak? Masa aku ya, iya sih, setiap organisasi pasti punya tantangannya masing-masing. Kalau di masanya Kakak tuh balik lagi ya, budaya akademiknya belum terlalu kuat ya. Karena ya aku tidak, tapi tetap sih kultur swasta dan negeri itu akan sangat berbeda. Dulu kan kultur swasta itu ya anak-anaknya kebanyakan nggak langsung anak SMA yang kuliah, tapi kadang ada teman-teman karyawan juga yang kuliah di Unsika. Dan itu kerasa banget deh. Dulu aku ketika bikin kegiatan Hima IP itu nggak terlalu banyak partisipasinya, karena teman-teman ya ngapain sih gitu organisasi, ngapain sih atau kayak gitu. Makanya itu sih yang paling aku dorong. Terus juga budaya-budaya untuk diskusi, untuk nulis itu juga jarang.
itu yang paling struggle sih aku fokusin untuk budaya akademiknya di Unsika ini, apalagi di IP ya khususnya, itu dikuatin tuh di sana gitu sih. Mengenai organisasi lagi nih Kak, kan biasanya dalam organisasi itu suka ada namanya halangan gitu ya, atau kendala. Nah, di organisasi pada saat jabatan Kakak ini, yang paling menantang itu apa Kak? Paling menantang ya, ini sebenarnya isunya agak sensitif sih ya, tapi ya gimana pun teman-teman harus bisa ngambil pelajaran dari inilah. Dulu tuh pas zamanku tuh apa ya, mungkin kan setiap orang punya pandangan yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda. Nah kebanyakan tuh apa ya, teman-teman di organisasi ini tuh nggak semuanya tuh pure kepentingannya itu untuk kepentingan organisasi, tapi ada kepentingan lain yang akhirnya itu apa ya, bikin organisasi ini nggak maksimal. Misal kayak kasarnya mungkin beberapa teman-teman tuh yang tidak ideal itu biasanya main proyek, jadi kayak dia punya kepentingan sendiri nih dimasukin ke kepentingan organisasi gitu-gitu sih. Itu yang lumayan jadi tantangan, karena untuk membersihkan itu supaya kita benar-benar ideal sebagai mahasiswa itu juga agak sulit. Kalau menurut Kakak nih Kak, seberapa pentingnya Kak organisasi itu Kak? Bagiku organisasi itu penting banget ya. Karena aku merasa tumbuh, merasa besar itu gara-gara organisasi. Aku bisa sampai di tahap ini pun dengan diriku yang hari ini juga karena organisasi sih. Karena di sana kan kita bisa tumbuh, bisa berkembang. Ya itu, bagiku organisasi itu rumah sih yang nggak bisa aku tinggalin. Jadi kayak rumah kedua berarti ya? Betul. Kalau sekarang kan udah tahun 2021 gitu ya. Kan kabinetnya sekarang sudah berganti. Ada nggak Kak kesan-pesan untuk kabinet yang sekarang gitu? Kabinet yang baru ya? Ya. Honestly, jauh banget kan angkatannya dari aku ya. Yeah. Tapi mungkin Kak Ahim atau beberapa pengurus udah pernah ketemu nih waktu di ospek. Mungkin kabinet yang sekarang sih aku pikir pasti dari setiap organisasi itu akan ada kemajuannya masing-masing ya. Dan aku pikir kabinet yang ini tuh punya ciri khasnya tersendiri. Apalagi kalian kan sedang mengalami masa-masa di mana pandemi nih, dan aku pikir kalian ketika sudah bisa beradaptasi, bikin kegiatan yang bermanfaat, bikin kegiatan yang berguna untuk mahasiswa di tengah pandemi udah hebat banget. Makanya ya kesan pesanku ya gimana caranya kabinet ini bisa tetap mempertahankan semangat anak mahasiswa nih untuk belajar meskipun dalam masa yang seperti ini gitu. Kak, mau nanya juga dong, kalau misalnya target terjauhnya itu kayak gimana Kak? Target jangka panjang ya? Iya. Kalau aku sih target jangka panjang persiapan, karena aku mungkin memilih dunia akademis, aku sedang mempersiapkan supaya nanti mudah-mudahan dari rezekinya aku bisa S3. Nah itu juga butuh persiapan yang sangat matang. Makanya teman-teman yang memang suka dunia akademik, ada rezekinya, kalau misalnya aku saranin sih setelah S1 silakan lanjut S2. Ataupun kerja dulu baru lanjut S2, karena kebanyakan yang aku lihat ya teman-temanku ini dari S1 ada sih yang fresh graduate langsung kayak aku, tapi ada juga yang kerja dulu baru S2, dan ternyata itu berdampak banget sama karir mereka. Makanya tetap pendidikan itu jadi kayak kunci utama yang harus kita punya gitu. Teman-teman dari S1 mungkin sudah cukup mempunyai kompetensi sebagai teman-teman S1, tapi kalau misalnya nanti harus ingin naik tingkat terus, berarti pendidikan juga harus lebih tinggi dong. Makanya meskipun sekarang kalian kuliah di masa pandemi nih, tapi semoga itu tidak menghambat ataupun tidak menurunkan semangat kalian untuk terus lanjut sih. Karena aku lihat di luar sana tuh, wah dunia tuh struggle-nya sangat luar biasa. Jadi kalian harus siap-siap sih. Tuh. Kan Kakak ini pernah menjabat sebagai ketua Hima di tahun 2017 ya? Iya. Nah, kan Kakak ini sebagai perempuan gitu, apa gitu Kak struggle-nya gitu kalau sebagai perempuan itu, khususnya sebagai perempuan? Iya kan. Bener-bener emang sih, meskipun sekarang udah banyak banget edukasi soal kesetaraan gender, edukasi soal di ruang publik maupun di ruang domestik, laki-laki dan perempuan itu sama dan sejajar, tapi tetap sih aku rasain adalah struggle-nya ketika sebagai seorang perempuan. Kadang ketika aku achieve sesuatu itu
disebutnya oh mungkin karena perempuan jadi gampang ngedeketin sana dan sini. Itu apa ya, stereotip yang sangat membuat energiku habis sih. Ketika aku punya ambisi besar, pasti akan disangka Rizky mah bukan perempuan nih, Iki mah bukan cewek. Aku sering banget disebut kayak gitu. Apalagi kan dulu katanya mungkin agak maskulin ya cara penampilan, sekarang aja nih agak feminim. Pasti dibilangnya kalau aku ada ambisi di sini bukan perempuan. Atau ketika aku bisa achieve sesuatu, oh pasti dia ngedeketin si ini dan si itu. Itu kan stereotip yang harus dilawan sama perempuan ya. Yang aku harap sih sekarang udah nggak ada stereotip kayak gitu lagi, dan aku berharapnya perempuan juga jangan takut untuk ambil posisi-posisi strategis. Jangan sampai perempuan tuh cuma jadi bendahara atau cuma jadi ketua staf departemen ataupun ketua departemen yang berhubungan sama urusan rumah tangga kayak konsumsi dan segala macam. Tapi sebagai perempuan juga harus punya ambisi ke depannya, karena nggak ada yang membedakan kita kok dari laki-laki maupun perempuan gitu. Berarti mematahkan Stereotip. Iya. Betul, mematahkan stereotip itu tuh nggak mudah. Apalagi kan kalau dalam perjalanan sejarahnya Unsika, mungkin ya aku wapres pertama waktu itu, pemilu raya Unsika pertama, dan itu memang struggle-nya banyak banget. Keren banget guys. Kan Kak Iku ini kan wakil presman ya Kak. Oh. Gimana sih Kak caranya itu buat mendapatkan hak suara gitu Kak? Biar jadi supaya jadi menang jadi wapres ya. Iya itu Kak. Benar, gimana pun kan kita hidup di alam demokrasi yang dimana suara terbanyak itu dia yang menang. Gimana caranya aku bisa mendapatkan hak suara mereka? Sebenarnya itu faktornya nggak cuma dari diriku tapi juga dari partnerku. Tapi apa yang aku yakini adalah proses itu akan selalu mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju. Meskipun memang tidak mudah dan mungkin waktunya akan beda-beda setiap orang. Tapi karena aku sudah berusaha, sudah berjuang sejak aku di Hima nih, sejak beneran cuman ikut sebagai pengurus biasa sampai akhirnya bisa di tahap jadi kahim, dan aku punya ide-ide baru yang aku gagas dengan teman-teman kabinetku waktu itu. Akhirnya aku merasa aku punya kompetensi, aku punya kredibilitas untuk itu. Makanya mungkin itu juga yang dilihat oleh teman-teman, dan akhirnya aku bisa mendapatkan suara mereka bisa percaya sama aku karena aku juga menyampaikan apa yang aku rasakan sebagai mahasiswa, apa yang aku lihat sebenarnya Unsika ini harus kemana dan butuh apa sih, gitu sih. Teman-teman, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari sharing session ini, di saat masa pandemi ini kita harus tetap berproduktif dengan cara melis prioritas yang akan dijalankan. Target yang ingin dicapai pastinya harus mempunyai rencana yang matang serta harus siap dengan konsekuensi yang ada. Sebagai perempuan, harus berani mengambil posisi penting di dalam organisasi. Karena kita semua itu setara. Tidak ada yang membeda-bedakan antara satu sama lain. Sebelum kita tutup acara kita jargon dulu Kak. Boleh. Kabinet Abimanyu, aktif, inovatif, kolaboratif. Gue Muhammad Fikri Junaidi sebagai moderator dan narasumber kita Kak Iku. Pamit undur diri. Terima kasih. Tunggu kita di acara selanjutnya. Oke.